Pemirsa, apa kabar? Saya Dev Chua, saya seniman batik dan edukator batik. Di sini hari ini saya akan menjelaskan mengenai batik dan bukan batik. Karena sekarang pemakaian batik sudah mulai banyak ya kalau kita lihat di mana-mana. Jadi, fungsi penjelasan ini adalah bagaimana kita bisa membedakan apakah itu batik dan bukan batik. Jadi, saya akan mulai dengan yang disebut bukan batik. Yang dimaksud dengan bukan batik itu adalah seperti batik tapi bukan batik asli. Yang dimaksud apa sih kalau dibilang seperti asli tapi bukan batik? Itu adalah tekstil motif batik. Atau sering umum ya kalau kita dengar adalah batik printing. Tapi sebenarnya kata-kata itu tidak benar. Karena batik itu adalah sebuah proses, jadi batik tidak diprinting. Begitu ya penyebutannya. Jadi penyebutannya adalah tekstil motif batik. Nah, di sini ada satu kain yang kalau secara kasat mata mungkin kita bisa menilai kain ini adalah batik ya. Karena motifnya juga memang mengambil dari motif pakem batik ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita melihat bagian belakang dari kainnya itu warnanya berbeda. Mungkin pemirsa bisa melihat ya, satu sisi lebih gelap, satu sisi lebih terang. Ini menandakan bahwa warna tersebut tidak nembus. Jadi biasanya hal-hal seperti ini adalah tekstil motif batik karena aplikasinya hanya satu warna di bagian depan saja seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh. Lalu ada lagi yang seperti ini. Ini masih dalam kategori tekstil motif batik ya. Seperti ini. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata lagi dan kita agak terburu-buru nih misalnya pemirsa sedang berbelanja batik, mungkin kita akan melihat ini, wah, batiknya halus sekali ya, rapi banget pengerjaannya, seperti itu. Tapi ternyata ini bukan batik asli, tapi ini adalah tekstil motif batik. Nah, kalau dilihat di belakangnya pun juga demikian. Warnanya lebih pudar ketimbang dengan bagian depannya. Jadi ini sudah pasti adalah tekstil motif batik. Dan kalau misalnya pada tekstil-tekstil motif batik tertentu itu biasanya suka ada labelnya di pinggir sini. Jadi ada judul produksi pabrik dengan nomor-nomor serinya seperti itu. Tapi kadang-kadang itu pun juga suka dihilangkan karena supaya orang tidak paham bahwa itu adalah printing atau misalnya tekstil motif batik seperti itu. Jadi perlu diingat untuk lebih teliti, lebih membutuhkan waktu lebih untuk Anda menilai apakah itu batik atau bukan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan batik cap. Nah, batik cap ini kadang-kadang orang suka mengasumsikan bahwa itu adalah printing, padahal bukan. Karena apa? Batik cap adalah batik termasuk dalam kategori batik asli. Jadi batik itu ada 3 kategori yang memang benar-benar diakui oleh UNESCO, yaitu batik cap tulis, dan batik tulis asli. Begitu. Jadi ini adalah batik cap ya, dengan motif udan liris gurdo. Begitu. Inilah batik cap. Cara membedakan batik cap yaitu dengan kita bisa melihat repetisi yang ada pada kain tersebut. Jadi kalau batik tulis itu sangat sulit untuk pengulangan karena kemungkinan tidak rapi. Balik lagi, batik tulis itu pengerjaannya dengan tangan. Batik cap menggunakan canting cap. Jadi cantingnya itu bukan canting untuk canting batik tulis, tapi merupakan batik canting cap yang agak besar bentuknya dan berat begitu. Umumnya biasanya pengerjanya adalah laki-laki karena membutuhkan tenaga ekstra untuk mengerjakan batik cap. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa itu batik cap? Kita bisa melihat sambung menyambungnya begitu. Kedua, dikerjakan oleh tangan manusia atau dengan orang. Dan ketiga, memang ini adalah proses batik. Jadi dengan malam panas, dilorot, pewarnaan, penjemuran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, ini batik cap. Nah, sedangkan kalau misalnya cap tulis itu seperti apa? Jadi kalau cap tulis itu biasanya tulisnya itu dikit sekali sebenarnya kontennya, tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, nah
Ini mungkin nanti ada titik-titiknya. Nah, titik-titiknya itulah yang disebut dengan tulisnya. Jadi bukannya yang motif-motif besarnya ini. Motif besarnya ini atau kelowongnya kita sebut itu adalah terbuat dari cap tadi ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Dan tulisnya itu hanya berupa titik-titik kecil ataupun garis-garis kecil. Itu saja yang membedakan, ya. Sedangkan kalau misalnya batik tulis, nah, di sini saya ada satu contoh batik tulis dari Madura. Batik tulis, kalau kita sudah paham sekali antara batik dan bukan batik, lalu membedakan batik cap, cap tulis, dan batik tulis, kita sudah pasti bisa membedakan mana yang batik tulis dengan batik cap. Karena bisa dilihat dari pengerjaannya di sini, boleh dibilang itu masing-masing tuh mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Jadi ada yang tidak sama, walaupun repetisi, daunnya agak bengkok sedikit, lalu ada unsur-unsur isennya pun juga tidak rata dan sama, itu udah pasti tulis begitu. Nah, jadi kalau kita memilih batik tulis, balik lagi kita harus lihat secara seksama. Jadi tidak bisa dalam waktu cepat begitu. Nah, batik tulis juga kita bisa melihat tampak depan dan tampak belakang. Kalau ini adalah batik tulis yang ditulis satu sisi, ya. Jadi bukan dua sisi. Nah, ini perbedaannya, begitu. Tapi secara warnanya semua tembus dan bagus. Nah, kalau misalnya batik mahal atau batik-batik premium itu biasanya dibatik 2 kali depan belakang, disebut dengan terusi atau nerusi. Nah, kalau pada umumnya batik-batik itu hanya dilakukan pada satu sisi, pada bagian depan saja, karena satu consuming waktu yang cukup lama kalau dibatik 2 sisi, dan kalau dibatik satu sisi itu lebih cepat. Tapi bukan berarti batik satu sisi itu jelek atau maksudnya bukan batik premium. Tidak juga, kalau misalnya pengerjaannya dengan cantik nol, otomatis walaupun satu sisi harganya tetap tinggi begitu. Jadi kira-kira demikian dari penjelasan saya mengenai batik dan bukan batik. Semoga pamirsa bisa membedakan mana yang batik dan tidak, dan selanjutnya bisa berbelanja dengan leluasa.